Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa su'ban wa qabaila liya'rafu bil ahsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam, afdhalul makhluqat, sayyidul kawanin wa tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'innya lasiman wa khususon jamaah aribatman wal hikmah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Nabi telah bersabda, man ahabba, barang siapa yang menginginkan, ayyub satolahu fi rizqihi, menginginkan milik rezekinya besar, luas, lancar, mudah, melimpah. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan menginginkan umurnya panjang, falyasil rahimah, maka tepungkanlah silaturahim, maka berbaiklah dengan sesama, maka sambungkanlah kebaikan. Jadi artinya begini, kita berjuang, kita berusaha, ikhtiar, apapun kita lakukan. Demi apa? Demi agar kita hidup sejahtera. Orang lain punya mobil, kita punya. Orang lain punya rumah gedung, kita bisa. Orang lain punya kebun, punya sawah, kita bisa. Orang lain punya ini dan itu, kita bisa. Kita menginginkan itu, makanya kita berjuang mati-matian. Ada yang bertani, bercocok tanam, ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang bisnis, berbagai macam. Wajar, alami. Itu harus. Karena Nabi pun bersabda, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, paling bililmi. Ayo, bagaimana caranya untuk mendapatkan dunia itu? Ayo, ikhtiar,
berpikir, berusaha. Harus seperti apa? Dan bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki dunia itu, harta itu. Wa man aradal akhirata fa'il ilmi, dan begitu pula kita menginginkan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan alam barzah, kebahagiaan alam mahsyar, kesentasan, kelancaran di mizan sirat, dan kita di hadapan Allah, di mahkamah agung, di Rabbul Jalil. Itu kita usahakan kalau kita menginginkan kebahagiaan, kesenangan akhirat. Tuh, berbagai macam aktivitas, cara kita lakukan untuk kita bisa hidup sukses, berbahagia. Ada yang kita lupakan satu. Ini pesan Nabi. Seperti apapun kita berjuang, seperti apapun kita berikhtiar, berdikari, tapi kalau ini kita tinggalkan, tentu kita adalah kurang baik, atau bisa dikatakan sia-sia. Bahkan banyak yang gagal total karena meninggalkan ini. Nauzubillahi min dzalik. Apa itu? Yaitu tadi, kalau kita menginginkan rezeki milik kita luas, lancar, melimpah, dan kita ingin umur kita panjang, hidup di dunia ini, fala yasil rahimahu, maka jangan suka bertengkar, jangan suka berkelahi. Artinya apa? Fala yasil rahimah, kita memperbanyak tali silaturahim, memperbanyak saudara, memperbanyak kenalan, memperbanyak kebaikan, memperbanyak handai tolan. Itu kita lakukan. Ya jelas, kalau kita gini, kalau kita banyak teman, misalkan banyak kebaikan, misalkan kita ke Jakarta, di Jakarta banyak teman kita, kebaikan kita, ya otomatis kalau misalkan kita kemalaman, kita bisa mampir. Kalau kita misalkan ada perusahaan, kita bisa ngobrol. Ada sumber, ada pintu untuk kita berusaha mencari rezeki. Jelas. Makanya dengan adanya silaturahim, maka dengan adanya silaturahim, dengan adanya kebaikan dengan sesama, Allah akan memanjangkan umur kita. Ya, umur ini ya, umur. Memang umur ini kalau sudah waktunya tidak bisa diundur, tidak bisa diundur, tidak bisa diundurkan, walaupun hanya sedetik saja. Kalau sudah waktunya, tapi sebelum waktunya, ya kita diharuskan untuk berdoa. Makanya ada doa panjang umur. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah mengijabah, ya bisa saja umur kita dipanjangkan atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salah satunya menyambungkan silaturahim ini, menyebabkan menjadi wasilah umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan rezeki kita pun diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dijadikan berlimpah ruah. Alhamdulillah. Ini yang sering kita lupa. Kalau kita berusaha, ya. Kalau kita berjuang, ya. Kalau kita berdoa, ya. Tapi kadang-kadang satu yang kadang kita lupa, anggap remeh, atau kadang-kadang sama sekali kita lengah. Hubungan silaturahim. Makanya Al-Fatihah
al-fakir sering di Indonesia ini, di Nusantara. Al-fakir ya, al-fakir perhatikan satu keluarga. Jangankan yang sekolah, jangankan yang pesantren, jangankan yang sampai ke luar negeri mencari ilmu, yang hanya di kampus saja. Di dalam hal ilmu benar-benar pintar, mumpuni. Karena apalagi sekarang ya, kita ingin ilmu apapun kita asal mau. Adanya medsos ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyimak asal kita ilmu apa, bukan di medsos, ilmu sekolah, ilmu pesantren, ilmu jalanan, ilmu apapun ada. Sungguh luar biasa. Jadi bangsa kita Nusantara ini sulit mencari yang bodoh, sulit mencari yang bodoh. Kenapa? Karena alhamdulillah sudah sangat luar biasa, pintar-pintar, hebat-hebat, berwawasan. Alhamdulillah. Cuma ini yang al-fakir sering perhatikan, kadang-kadang al-fakir sering berpikir tentang silaturahmi, tentang persatuan. Ini yang sangat penting. Apakah mereka tidak tahu? Tahu. Apakah mereka tidak mengerti? Mengerti. Terus kenapa? Ya itu sering kita lupa, terlupakan oleh kita karena kita saking sibuknya memikirkan ilmu pengetahuan, wawasan. Sibuk kita untuk meneliti orang lain, sibuk kita untuk mencari kesalahan orang lain, sibuk kita untuk mengkritik orang lain, sehingga kita sendiri terlelap dalam kehidupan. Mau tunjukkan bahkan gitu, satu keturunan orangnya pada ngerti semua, ahli agama. Ini tidak sedikit yang tidak ikut dengan keluarganya sendiri. Apa yang menjadi pokok permasalahan? Ya kadang-kadang gini, ini kakaknya maju, ini adiknya belum maju, dirinya kurang baik gitu. Nah, ya misalkan ini kata yang belum maju kepada kakaknya yang sudah maju, kok belum maju itu, kok bisa beli mobil, kok bisa beli rumah, kok bisa beli kebun, kok bisa beli ini dan itu dari mana uangnya. Dan ini kata yang belum maju. Terus kata yang sudah maju kan marah. Oh, dilukit-lukit, aing diteliti, aing diungkit-ungkit, aing dipolitik, di mana cenah aing menang duit, di mana aing cenah boga ieu jeung itu. Lamun ka aing nyangka muja ditepas ku aing tihang pecina. Ini terjadi, ada, maksudnya ada. Ini seorang bisa dikatakan adegan gitu kan, bisa dikatakan adegan, bisa dikatakan ustaz, bisa dikatakan kiai. Ini bisa seperti itu. Beliau pun tidak mengerti benar tentang agama. Kenapa bisa begitu? Kita sering bilang. Makanya di dalam ilmu Islam ada istilah ilmu qoriqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita belum melangkah, belum menginjak ke ajaran itu, ya kita mati. Selalu seperti itu. Yang dikatakan kita agama,
Yang dibahas kita Quran dan hadis. Yang dibahas kita hikayat Rasulullah, para aulia. Tapi itu hanyalah dimiliki. Naudzubillah hanya dimiliki. Bahkan yang menginjak toriko pun kalau hanya ikut-ikutan torikohan biasa, tidak benar-benar diniati dengan sesungguhnya ingin sampai ke ma'rifat, ingin sampai mengetahui hakikat ma'rifat, tidak diniati untuk benar-benar mencari Allah. Ya, dari contohnya kelakuan tidak berubah. Tapi kalau memang yang benar-benar berniat dengan sesungguhnya ingin mencari Allah, ingin menjadi hidup yang sesuai dengan ajaran agama, ya luar biasa. Jabatan tidak mengganggunya, harta tidak mengganggunya, kekuatan tidak mengganggunya, apapun yang dimiliki oleh dia, yang dianugerahkan oleh Allah, tidak menjadi halangan, tidak menjadi hambatan untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Sekarang kita melihat yang nyata, yang terlihat, yang aktif, yang semua orang telah melihat. Siapa? Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing ya. Ini Kang Deddy Mulyadi, kalau Al-Fakir amati, beliau benar-benar telah memasuki ajaran thariqah, telah mencapai hakikat ma'rifat sebenarnya. Karena itulah ajaran Islam. Yang sesungguhnya kalau ajaran Islam itu dilakukan, diamalkan, itulah contohnya Kang Deddy Mulyadi. Al-Fakir amati, Al-Fakir baca, Al-Fakir perhatikan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab thariqah, hakikat ma'rifat. Ternyata alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi telah sampai ke ajaran Islam yang sebenarnya. Dihina, tidak marah, tidak ngamuk. Subhanallah. Penyantun, suka menolong, rendah hati, penyayang. Itulah ajaran Islam. Jadi tidak semua orang yang mengerti agama, tidak semua orang yang membicarakan tentang Al-Quran dan hadis, hikayat para sahabat, para aulia, bisa melakukan, mencontoh, mengamalkan apa yang dia bicarakan. Tidak bisa semua. Tidak semua bisa. Makanya perlu kita ngasih apresiasi atau perlu kita meniru, mencontoh kepada Kang Deddy Mulyadi. Beliau seorang gubernur, beliau seorang pemimpin. Kalau memang beliau mau sombong, wajar, gubernur. Kalau dia mau gagah-gagahan, wajar, dia orang kaya. Kalau dia mau amuk-amukan, sesuai, pantas, dia punya kekuatan. Tapi karena ajaran Islam yang melekat di dalam tubuhnya, firman Allah, sabda Rasul yang sudah merasuk kepada jiwanya, itu tetap tidak goyah untuk mencari keridhaan Allah. Subhanallah. Oleh karena itu, para alim ulama, sebagian ya, tidak semua, sebagian, bisa mungkin dikatakan oknum-oknum para ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ustaz. Mungkin karena kalau kiai yang sesungguhnya, ustaz yang sebenarnya, alim yang begitu benar, ya pasti hebat. Tapi ini banyak yang mengaku buya, yang mengaku ajangan, yang mengaku kiai, yang mengaku ustaz.
Tapi di dalam hal pembicaraan terlihat sombong, terlihat angkuh, bahkan berani melontarkan kata-kata kasar. Ini apa-apaan ini? Ini berarti apa? Iblis itu seperti itu. Iblis itu seperti itu. Pintar, hebat, kuasa, gagah. Tapi dalam pelaksanaannya jauh dengan pengetahuannya yang jauh. Gara-gara itu perlu kita introspeksi diri, perlu kita berpikir masing-masing. Apakah saya ini sudah pantas disebut kiai? Apakah saya ini sudah pantas disebut ustaz? Apakah saya ini sudah pantas dijuluki seorang alim, seorang ulama? Tuh, artinya apa? Ya artinya, ayo kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus saling memuliakan, mengagungkan di antara kita. Jadi, ya, kalau kita bicara, jangan sampai kita menyinggung hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain, merugikan orang lain. Ya minimal kita meminimalisir bagaimana hidup kita agar sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, kiai itu, ustaz itu adalah ahli warisnya para nabi. Nabi seperti apa? Nabi ramah tamah, nabi sabar, nabi penyantun, nabi perangkul, nabi perhatian, nabi pengertian. Ikuti itu karena kita warasatul anbiya. Ini bagi para ustaz, para santri, para ulama. Nanti masyarakat meniru. Karena al-ulama kan nujum. Ulama itu adalah penerang seperti bintang. Jadi menjadi ikutan, menjadi penerang semua. Oleh karena itu, kalau orang awam sombong, ya masih pantas. Awam. Orang yang bodoh, galak, kasar, wajar. Bodoh. Ini yang tidak wajar. Seorang ulama katanya, pimpinan pondok pesantren katanya, seorang tokoh katanya, tapi di dalam bicara menghinakan orang lain. Beranggapan dirinya lebih gagah, lebih hebat, lebih sempurna, lebih pintar, lebih kuat. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling mencintai, ayo kita saling membantu, saling menjunjung, saling memuliakan di antara kita. Karena pada hakikatnya kita semua adalah bodoh, kita semua adalah lemah. Yang hebat, yang kuat, yang gagah, yang pintar, yang segalanya hanyalah Allah Jalla Jalla. Makanya kalau ada orang merasa gagah, kalau ada orang merasa yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih pintar, maka itu adalah tidak jauh, tidak beda, dia itu adalah fotokopi iblis. Na'udzubillah. Di sini Al-Fakir mau menijajahkan ya tentang aurat, bagaimana kita agar kita dikasih oleh Allah ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah satu ilmu yang bersumber dari Allah langsung. Tapi laduni juga terbagi-bagi. Ada laduni Syekh Abdul Nasir, ada laduni Rubaniyah. Jadi di sini Al-Fakir tidak menerangkan tentang laduni dengan setelitinya atau dengan sejelas-jelasnya. Pokoknya kalau kita ingin diberi oleh Allah ilmu laduni apa saja
maka amalkan ini amalan. Jadi kalau kita ingin diberi oleh Allah ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, bisa dan mengerti sendiri tanpa ada guru. Ya kan gini, kalau kita misalkan ingin tahu Fathul Mu'in, kan kita harus ngaji Fathul Mu'in pada kiai. Ingin ngerti alfiyah, kita harus ngaji alfiyah. Tapi kalau laduni itu kita mengerti saja, bisa saja. Makanya di situ kalau ilmu laduni Abdullah Nasir itu ada guru, cuman istilahnya bedanya gini. Kalau kita ngaji, kita lihat kitab atau lihat buku, jadi yang menerangkan itu masuk ke dalam otak kita. Sehingga kalau misalkan kita disuruh untuk berbicara seperti tadi yang menerangkan, itu bisa full. Itu laduni Syekh Abdul Nasir. Tapi kalau ilmu laduni Rubbaniyah itu tanpa guru. Jadi langsung bisa saja begitu. Jadi kalau kita ingin punya ilmu laduni, ingin dimiliki dikaruniai ilmu laduni Allah Subhanahu wa taala, maka kita dawamkan ayat atau surat Al-Fatihah. Ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Tapi hitungannya jangan kurang, jangan lebih 1000 kali di wiridnya, dibacanya sehabis sembahyang Isya. Berapa malam, berapa hari, ya terus kita sampai dikasih oleh Allah. Pokoknya kita rutin aja. Tiap habis sembahyang Isya kita baca 1000. Dan kita dawamkan sholat sunnah, bukan sholat sunnah. Kita dawamkan puasa sunnah Senin Kamis. Senin Kamis kita puasa, dan dawamkan juga sholat sunnah-sunnah seperti sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah fajar, sholat sunnah awabin, berbagai macam sholat sunnah aja lakukan sholat sunnah, ya apalagi sholat wajib ya, dan amalkan surat Fatihah 1000 kali sesudah sembahyang Isya. Kalau kita ini amalkan dengan rutin, insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu laduni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi pertama, sebelum kita membaca atau mewiridkan ya Al-Fatihah, kita baca hadarat dulu. Tapi sebelum Al-Fakir membacakan hadaratnya, Al-Fakir tidak segan-segan atau tidak lupa untuk menganjurkan, karena ini adalah suatu kunci juga ya insya Allah, dan kita pun dikasih pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, juga kasih jempol ya, klik dan komen dan berdoa di kolom komentar. Insya Allah doa kita di kolom komentar akan diaminkan oleh saudara-saudara kita sedunia yang melihat komen kita itu. Dan jangan lupa untuk dibagikan video ini kepada siapapun hamba itu saudara dalam keluarga, agar lebih bermanfaat dan kita pun punya pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikut berdakwah, yaitu menyebarkan edukasi ajaran kepada sesama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatil muqarrabin al-uluwiyatul sufliyah, khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Adril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musallatu wassalam. Syai'uli lailahumul Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin, wa khususan ila hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa,
wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Dawud wa susana hadrati nabiyullah Hadir alaihi wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Ustadi Syekh Abil Abbas Alibuni wa susana hadrati Syekh Muhammad Hakim Naziri wa susana hadrati Syekh Abu Mas'ud Al-Faliki wa susana hadrati Ibnu Hajar Al-Misani wa susana ila hadrati Syekh Abu Hajla Al-Marzuqi wa susana ila hadrati Sayyid Asdamillah Afghanistan. Khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajadini hadza khususan hadrati Jabil Muslimin Muslimat wal Mu'minin Mu'minat al ahya minhum wal amwat khususan hadrati Abi Wami Syai'uli lahidahumul Fatihah. Jadi setiap kita berkata mengatakan Al-Fatihah, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah 1 kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Jadi setelah itu baru kita membaca surah Fatihah yaitu 1000 kali. Hanya adalah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini benar-benar bermanfaat dan insya Allah berkah dunia dan akhirat, dan insya Allah ijabah. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.